Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang banget rasanya hari ini kita bisa sedikit berbagi cerita dan belajar bareng teman-teman lagi. Kali ini, yuk kita ngobrol santai soal bagaimana mengelola lembaga PAUD. Seringkali kita berpikir, PAUD yang sukses itu yang muridnya paling banyak. Padahal, kalau kita selami lagi, yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik, membangun kepercayaan orang tua, dan yang paling penting, memastikan anak-anak bisa tumbuh dengan optimal. Manajemen dan kepemimpinan merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan, terutama di PAUD. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya mampu mengarahkan visi dan misi, tetapi juga harus mengelola seluruh sumber daya secara sistematis. Di video ini, aku ingin membagikan 5 langkah sederhana yang bisa kita usahakan bareng-bareng untuk memajukan lembaga PAUD. Langkah awal dalam manajemen lembaga yang baik adalah memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana utama yang harus tersedia meliputi gedung sekolah yang representatif, ruang kelas yang sehat dan aman, ruang UKS untuk pertolongan pertama, ruang penyimpanan alat, ruang guru yang nyaman, toilet yang bersih, tempat cuci tangan dengan sabun, serta ketersediaan air yang bersih. Selain itu, lingkungan bermain juga perlu diperhatikan seperti halaman bermain yang luas, halaman luar yang teduh, ruang baca yang menarik, serta meja guru yang fungsional. Tidak berhenti di situ, sarana prasarana pendukung juga wajib tersedia untuk menunjang kegiatan belajar dan ibadah. Misalnya, alat ibadah yang layak, alat olahraga yang aman, kemudian karpet untuk kegiatan di lantai, papan tulis interaktif, serta alat permainan edukatif di dalam kelas seperti Lego, puzzle, buku cerita bergambar, dan krayon. Sementara untuk area luar kelas perlu disediakan perosotan, ayunan, serta jaring-jaring laba-laba yang dapat melatih motorik kasar anak. Dengan terpenuhinya semua ini, anak itu dapat bereksplorasi secara maksimal. Kemudian, sarana yang lengkap tidak akan bermakna tanpa didukung oleh tenaga pendidik yang berkualitas. Dalam manajemen SDM di lembaga PAUD, kualifikasi antara guru dan pengasuh perlu dibedakan. Untuk guru PAUD, kualifikasi minimal adalah S1 Pendidikan PAUD. Sedangkan untuk guru kelompok bermain adalah S1 Pendidikan dari berbagai rumpun ilmu keguruan. Namun, yang tidak kalah penting adalah sikap mau berkembang dan mau mengikuti pembinaan. Seorang pemimpin harus secara berkala mengadakan pelatihan, supervisi, dan pembinaan agar para pendidik terus meningkatkan kompetensinya. Tanpa guru yang berkomitmen pada proses belajar seumur hidup, kualitas pembelajaran tentu akan sulit ditingkatkan. Manajemen yang baik juga mencangkup hubungan harmonis antara lembaga dan wali murid. Sebagai langkah konkret, lembaga dapat membuat grup kelas sebagai media komunikasi rutin. Melalui grup tersebut, guru memberikan informasi perkembangan anak secara berkala. Ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas, seperti misalnya nih, dengan mengirimkan foto atau video kegiatan, laporan capaian pembelajaran, serta pemberitahuan jika ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Selain itu, perlu juga diadakan pertemuan berkala, sesi konsultasi dengan orang tua, serta kegiatan kolaboratif seperti parenting class atau family day. Dengan komunikasi yang terbuka dan transparan, rasa percaya orang tua terhadap lembaga akan meningkat dan mereka pun akan turut aktif mendampingi anak di rumah.
Pembelajaran anak usia dini itu berpusat pada prinsip bermain sambil belajar. Oleh karena itu, lembaga harus menyediakan alat permainan dan media yang memadai, antara lain balok bangunan dan Lego untuk melatih kreativitas dan motorik halus, puzzle berbagai bentuk dan tingkat kesulitan untuk mengasah logika dan ketekunan anak, buku cerita bergambar dan buku bergambar seri, alat peraga angka, huruf dan warna seperti kartu bergambar atau flashcard, kemudian krayon, pensil warna, cat air atau play-doh, serta gunting kertas untuk kegiatan seni dan keterampilan, alat musik sederhana untuk stimulasi irama, terakhir, salah satu tugas utama lembaga PAUD adalah membentuk karakter melalui pembiasaan. Untuk itu, perlu dibuat jadwal pembiasaan yang konsisten. Misalnya, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Setiap hari Jumat diadakan senam pagi atau jalan sehat bersama untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat dan bugar. Toilet training secara terjadwal untuk melatih kemandirian anak dalam buang air. Pembiasaan antre sesuai dengan situasi dan kondisi, misalnya saat mencuci tangan, mengambil alat bermain, atau ketika makan bersama. Pembiasaan beribadah tepat waktu, termasuk mengajarkan doa-doa harian, seperti doa sebelum makan, sebelum tidur, masuk kamar kecil, serta surah-surah pendek sesuai dengan kemampuan usia anak. Yang terakhir, pembiasaan makan sehat, misalnya dengan program bekal sehat dari rumah atau jadwal makan buah bersama. Dengan pengulangan rutin, kebiasaan-kebiasaan ini akan terinternalisasi menjadi karakter hingga anak menjadi dewasa. Nah teman-teman, itu tadi 5 hal yang bisa kita diskusikan hari ini. Manajemen kepemimpinan yang kuat di lembaga PAUD merupakan fondasi bagi terciptanya lingkungan belajar yang holistik. Mulai dari pemenuhan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, hubungan dengan wali murid, kelengkapan alat permainan, hingga jadwal pembiasaan, semuanya saling berkaitan. Seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya menjadi pengelola saja, tetapi juga menjadi teladan, fasilitator, dan penggerak bagi seluruh komunitas di sekolah. Dengan komitmen bersama, lembaga PAUD akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter kuat, sehat, dan berakhlak mulia. Terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. See you di video selanjutnya guys. Bye-bye.